P3 juga partai milenial. Karena apa? P3 ikut menyesuaikan diri dengan era digital ini, dengan melakukan branding yang dilakukan oleh P3 sampai ke tingkat bawah untuk semuanya menyesuaikan diri. Kita membentuk komunikator-komunikator yang bagus. Artinya for next ini P3 juga sudah siap menyongsong tidak saja persoalan era digital. Kita jangan sampai ke depan ini cuma mempersiapkan diri partai itu menjadi partai yang cukup ditunggangi oleh orang lain. Tetapi kita harus menjadi pemain, harus menjadi yang utama untuk mendesain masa depan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi. Bertemu kembali kita di Singkong dan Kopi, podcast dari Jatim News Media. Hari ini yang spesial, saya menghadirkan salah satu tokoh partai politik di Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Mujahid Ansori. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini luar biasa, atributnya hijau dan lambang Ka'bahnya. Kiai, langsung. Ke depan, partai ini seperti yang panjenengan sampaikan di beberapa kali pidato. Ya. P3 harus diarahkan kepada bukan lagi partai oral atau partai yang tradisional, tapi partai yang sudah mengarah kepada digital. Bagaimana, Kiai? Ya, ke depan Partai Persatuan Pembangunan ini harus melesat menuju partai yang modern dan milenial. Untuk menuju partai modern ini, P3 sudah melakukan langkah-langkah konkret karena bagaimanapun kita pada saat ini sudah berada di era yang disebut dengan era disruption, yaitu perubahan yang sangat luar biasa, mengagetkan, sehingga di era disruption ini banyak hal-hal pekerjaan yang hilang saking cepatnya perubahan ini. Seperti umpamanya ya, pekerja seperti tukang pos itu sudah mulai hilang, penjaga tol sudah mulai hilang, kemudian parkir sudah mulai tergantikan dengan elektronik. Ini ya, semuanya di era disruption ini banyak lahan-lahan pekerjaan itu menjadi hilang. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan baru. Menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang konten kreator. Jadi ada pekerjaan baru, ada pekerjaan lama yang hilang. Menghadapi situasi seperti ini, maka partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan ini harus berbenah untuk menyesuaikan diri dengan era disruption, era 4.0 akan menuju kepada era 5.0. Kalau 4.0 segala sesuatu itu serba klik. Dunia ada dalam genggaman. Kita melakukan apa saja itu cukup dengan klik and klik. Tetapi kalau sudah 5.0 semuanya serba robot. Semua bisa digerakkan oleh robot. Situasi ini akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Sehingga partai politik pun harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri, maka partai itu akan menjadi partai yang menderita di negeri ini. Kiai, ada loh yang disampaikan beberapa dan anggapan masyarakat bahwa P3 ini adalah partai yang lama, partai tua. Betul. Mampukah P3 dipacu sedemikian rupa menuju era digital? Itu yang harus dijawabkan, Kiai. Ya. Bagaimana? Ya, untuk menuju partai yang modern, P3 yang harus dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, pertama adalah kita harus melakukan penguatan struktur, mulai dari tingkat DPP, DPW sampai tingkat ranting. Karena kalau kita sudah mempunyai kekuatan struktur, itu sebagai bukti bahwa
partai itu kuat dan tidak. Kalau sudah punya struktur sampai tingkat ranting paling tidak, apalagi mempunyai struktur sampai tingkat TPS, itu sudah menunjukkan partai ini partai kuat dan partai besar. Tapi tidak hanya itu. Di era disruption ini, partai harus juga melakukan konsolidasi digital. Karena kita harus menyesuaikan diri dengan situasi ini. Artinya P3 harus siap memasuki era modern. Iya. Jadi sekarang harus ada rebranding partai. Jadi P3 harus melakukan branding partai supaya hilang kesan bahwa P3 ini hanya partainya orang tua, P3 ini hanya partainya orang-orang lama, tetapi sekarang sudah tidak. Partai jadul. Partai jadul. Tapi sekarang P3 sudah mampu membangun image, membangun sebuah kepercayaan masyarakat bahwa P3 juga partai milenial. Karena apa? P3 ikut menyesuaikan diri dengan era digital ini, dengan melakukan branding yang dilakukan oleh P3, bahwa banyak di media sosial P3 juga melakukan membranding P3 bahwa P3 ini bukan hanya partainya orang tua, tapi juga menjadi partainya anak-anak muda. Oke. Ya. Kalau tadi dikatakan tentang partai milenial, ada data yang mengatakan bahwa next menuju 2024, sahabat Singkong dan Kopi mungkin sudah pernah ketika kita bicarakan bahwa 2024 data faktual mengatakan 60 or 70%, 60 atau 70% daripada pemilih ini sekarang banyak sekali pemilih pemula. Ya. Anak muda sekarang yang sekarang kelas 1, kelas 2 SMA, nanti tahun 2024 mereka sudah punya hak pilih. Ya. Sudah siapkah P3 melihat seperti itu? Apakah ini dikatakan peluang atau bagaimana P3 melihat itu? Iya, jadi ini juga P3 sekarang banyak bergerak di kelompok-kelompok milenial. Contohnya apa? Banom P3 sekarang sudah luar biasa menggeliat. Kita punya GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Di Jawa Timur ya? Nasional bahkan di Jawa Timur. Kita juga punya GMPI. Ini semuanya kelompok-kelompok muda semua. Artinya Banom P3 sudah ready juga? Iya, kita juga punya AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Sekarang kelompok-kelompok AMK, GPK, dan GMPI, WPP ini, Banom P3, sudah kami poles sedemikian rupa untuk menjadi garda terdepan untuk pemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Kami memanfaatkan kelompok-kelompok milenial ini, kelompok-kelompok anak muda ini, untuk melakukan gerakan-gerakan elektoral untuk P3. Dan alhamdulillah, sekarang ini berdasarkan hasil survei yang terbaru dengan gerakan-gerakan ini, itu P3 sudah mulai pelan tapi pasti tren kenaikan P3 sudah kelihatan. Akurat riset sudah sempat merilis pada saat itu bahwa P3 sekarang trennya naik. Kalau dulu di urutan yang ke-7 untuk di Jawa Timur, tapi sekarang sudah naik ke urutan yang ke-6. Ya, jadi sekarang sudah menjadi 6 besar partai besar di Jawa Timur. Ya, artinya begini Kiai. Secara spesifik, secara khusus yang ingin saya gali dari panjenengan dan yang saya harapkan kepada P3 ini, wabil khusus P3 Jawa Timur, bahwa ketika memasuki era digital, ketika memasuki modernisasi, kita jelas menghadapi beberapa persoalan di situ. Artinya kita tidak lagi harus secara manual, tetapi ini sudah memanfaatkan yang namanya smartphone, memanfaatkan dunia medsos yang saat ini lagi digemari. Bagaimana runtuhnya televisi, analog menuju digital, semuanya melalui smartphone kita. Iya. Tentunya P3 juga harus demikian. Iya. Bagaimana jawabannya, Ki? Sudah dilakukan dalam proses-proses konsolidasi P3, khususnya di P3 Jawa Timur. Kita memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, kemajuan sebaik-baiknya, sehingga ketika dulu kami mengadakan Rapimcap,
mengadakan rapat pimpinan cabang di seluruh Jawa Timur itu membutuhkan waktu 2 bulan atau 3 bulan, 1 bulan 2 bulan. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, sesuatu yang mudah ini, P3 bisa melaksanakan rapimcap serentak di seluruh Jawa Timur cuma dalam waktu 2 hari. Ini sudah dilakukan oleh P3. Ya. Dan Partai Persatuan Pembangunan sekarang ini sudah mempunyai cyber media. Jadi mempunyai media cyber. Ya. Mempunyai di dalamnya ada media center. Ya. Di dalamnya juga ada pengelolaan data. Ya. Karena bagi kami sekarang ini data adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga kami selalu melakukan gerakan-gerakan itu by data. Ya, Kiai. Kalau dulu orang kaya zaman dulu itu juga punya emas, tapi sekarang enggak. Data. Yang dimaksud orang kaya itu orang yang punya data. Ya. Nadiem Makarim itu menjadi miliuner itu karena menguasai data. Ya. Dia cuma bisa jualan tanpa harus punya toko. Ya. Dan dia bisa jualan tanpa harus punya bahan makanan sendiri. Ya. Dia punya taksi tanpa membeli dia mobil. Punya armada, usaha transportasi tanpa harus punya armada. Cuma dengan kekuatan digital mereka lakukan dan dia sukses di situ. Artinya kan P3 perlu dong akselerasi daripada persoalan-persoalan digital ini, akselerasi kepada persoalan berkali-kali pemula. Kami melakukan sosialisasi konsolidasi digital. Kami memberikan contoh bagaimana Nadiem Makarim, bagaimana Atta Halilintar, ya, bagaimana bahkan dalam saya memberikan contoh yang lagi ramai barusan, masalah Indra Ken, ya, apa itu, yang bisnis Indra Ken, kemudian ada binomo segala macam, ya, binomo dan sebagainya. Dalam tanda petik, saya tidak melihat ini sebuah penipuan. Ini negatifnya. Tapi betapa dia itu mampu mengorganisir dan mensugesti orang, ya. Membuat orang percaya kepada dia, meskipun itu sebuah penipuan. Itu yang akan dilakukan oleh P3. Bagaimana P3 juga mampu meyakinkan pada masyarakat bahwa P3 ini adalah satu-satunya partai yang hebat, yang akan membawa aspirasi masyarakat, partai Islam. Artinya sebenarnya P3 sudah melihat goals-nya di situ sudah. Iya. Tinggal bagaimana shoot, tinggal eksekusi aja. Iya. Kemarin ketika BIMTEK fraksi P3 se-Jawa Timur sudah kami lakukan itu, bahwa seluruh anggota fraksi, karena fraksi ini merupakan salah satu instrumen pemenangan partai. Fraksi ini adalah marketing politik partai yang tangguh. Fraksi ini adalah jantungnya partai. Maka kemarin saya wajibkan fraksi, ya, untuk melakukan branding partai besar-besaran di semua level, di semua level sampai tingkat bawah. Dan kami memantau itu. Kami sebentar lagi akan meluncing apa yang disebut dengan rumah fraksi. Di rumah fraksi itulah kami bisa melakukan penilaian anggota fraksi di seluruh Jawa Timur. Kami tahu nanti mana anggota fraksi yang bergerak, mana anggota fraksi yang pasif, mana anggota. Kami tinggal melihat di rumah fraksi. Tinggal saya klik di rumah fraksi. Saya pengen tahu fraksi yang ada di Pamekasan, yang ada di Jombang, gerakannya setiap anggota kemana saja. Kami tinggal memantau di situ. Artinya, dan semua harus melakukan branding partai, baik branding dalam hal ideologi, baik itu branding dalam image partai, ya. Kemudian bagaimana dia mampu menunjukkan sebagai anggota fraksi yang berangkat dari partai Islam, artinya yang berbasis Islam, tentunya karakter dan perilaku anggota fraksi P3 harus menunjukkan cermin karakter keislaman. Artinya bahwa P3 Jawa Timur melihat sebuah peluang sehingga anggota fraksi kita itu langsung direct tweet traffic antara konstituennya, antara masyarakatnya dengan anggota dewannya, kan seperti itu? Iya. Kami bisa melihat nanti berapa kali dia mengadakan kunjungan kepada masyarakat, berapa kali dia melakukan komunikasi dengan masyarakat.
Berapa kali dia melakukan mengawal isu-isu strategis di daerahnya masing-masing. Mana isu-isu yang perlu mereka munculkan, kami bisa menilai. Dan jika ada anggota dewan yang pasif, tidak bergerak, maka kami bisa memberikan surat peringatan. Karena semua harus bergerak untuk limaslahatil ummah dan li'alali kalimatillah melalui Partai Persatuan Bangunan, satu-satunya partai Islam, rumah besar umat Islam dari golongan dan aliran manapun merasa senang dan tentrem berada di rumah Partai Persatuan Bangunan. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, perlu saya komunikasikan sama beliau karena kami melihat bahwa sebuah peluang yang cukup besar. Tinggal P3 ini mampu nggak membawa ini kepada sebuah proses sehingga jalan bukan lagi jalan terjal menuju 2024, tapi jalan pasti menuju kemenangan di 2024. Ya, untuk menuju kemenangan 2024, P3 sudah mulai berbenah, khususnya dalam hal persoalan-persoalan digital. Kami sudah mempunyai media center, kami sudah mempunyai media sosial, kami juga sudah mempunyai podcast ini sebentar lagi juga akan kami launching. Kami juga banyak hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan digital yang kami benahi dan kami wajibkan kepada seluruh P3 sampai ke tingkat bawah untuk semuanya menyesuaikan diri. Oke, Kiai, ada sebuah pidato yang sempat saya catat dari seorang ketua umum Partai Persatuan Pembangunan yang beliau juga seorang menteri yang mengatakan bahwa generasi P3 ini tidak boleh kadernya hanya untuk menjadi sebuah follower, pengikut saja, tapi harus tampil untuk menjadi sebuah kreator, menciptakan sebuah desain baru, menciptakan sebuah peluang baru agar ikut mengangkat penciptaan partai. Bagaimana pendapat panjenengan tentang opini daripada ketua umum? Saya sepakat apa yang dikatakan oleh ketua umum bahwa P3 jangan hanya menjadi landasan untuk mempersiapkan landasan untuk kepentingan politik orang lain, tapi kita yang memanfaatkan landasan ini dengan baik. Kita jangan sampai ke depan ini cuma mempersiapkan diri partai itu menjadi partai yang cukup ditunggangi oleh orang lain. Tetapi kita harus menjadi pemain, harus menjadi yang utama untuk mendesain masa depan bangsa ini. Artinya juga bahwa panjenengan P3 Jawa Timur menyadari bahwa multiplier effect daripada sebuah media sosial sangat berpengaruh atas pemilihannya nanti di tahun 2024. Sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat efektif. Kampanye untuk 2024 itu sekarang itu justru lebih efektif di dunia maya. Kita mungkin akan melakukan gerakan-gerakan dunia nyata, di dunia di lapangan kita lakukan, tapi di dunia maya, di pemetaan di daerah-daerah tertentu seperti daerah perkotaan, maka kegiatan-kegiatan kampanye di dunia maya itu menjadi sesuatu yang sangat efektif. Oke, tidakkah P3 melihat sebuah peluang ketika berada di kota kabupaten, kemudian itu di-manage, konten kreatornya dibuat, kemudian programnya dibuat, itu diangkat, otomatis secara lokal wisdomnya ini akan terangkat, kan begitu? Sehingga ketika itu dikumpulkan seluruh Jawa Timur akan menjadi sebuah ruang publik yang cukup besar yang bisa dinikmati dan bisa dilihat masyarakat kita. Oke, saya dalam waktu dekat ini akan melakukan workshop. Jadi workshop untuk melakukan pemetaan partai di seluruh Jawa Timur, sehingga kita tahu betul setiap kabupaten kota itu mana bedanya, potensinya mana, kekuatan P3 ada di mana, peluang yang perlu diambil oleh P3 ada di mana, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh P3 ada di mana. Kami akan melakukan workshop 2 kali ini, mungkin kami akan menghadirkan Bang E.F. Saifullah Fatah untuk mengisi acara itu supaya kita ke depan ini
di dalam memenangkan partai ini sudah harus terukur, harus by design, bukan by accident ya. Jadi kita seringkali dulu kepepet baru kita cerdas, tapi tanpa ada sebuah desain dan perencanaan yang matang dan mengetahui lokasi pemetaan, sehingga mana daerah yang perlu kita dekati dengan pendidikan, perlu kita dekati dengan sentuhan apa itu berbeda-beda. Setiap kabupaten berbeda. Mungkin di daerah ini kita mendekati itu dengan cara cukup dengan pengajian. Mungkin di tempat lain perlu dengan kerja sosial. Mungkin di tempat lain itu pemetaan sampai akan kami lakukan sampai seperti itu, sehingga artinya ada metodologi tentang dasar, ada metodologi yang memang sudah kultural, ada metodologi yang cukup segitu, tapi ada metodologi yang harus sesuai dengan peradaban zaman. Iya, ibarat orang perang kita harus menguasai peta dong. Artinya bahwa Kiai, milenial kita tidak di Pacitan, tidak saja dimanapun di Jawa Timur ini, ketika menghadapi sebuah smartphone, menghadapi sebuah gadget, menghadapi sebuah aplikasi, itu mereka menjadi tertarik. Iya, jadi itu yang kami lakukan khususnya di internal P3 supaya membiasakan diri untuk memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang kurang bermanfaat. Karena ke depan ini sudah Partai Persatuan Pembangunan, pendekatan yang harus dilakukan P3 khususnya di Jawa Timur bahkan di tingkat nasional itu kepada kader P3 yang harus kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan luar biasa, pendekatan-pendekatan extraordinary. Jangan lagi kita melakukan upaya-upaya gerakan yang biasa-biasa yang biasa kita lakukan pada periode-periode sebelumnya. Lebih ekstrim gitu, Kiai. Kita harus melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa, baik dalam hal branding partai, juga personal branding. Bagaimana setiap kader partai itu bisa menjual dirinya, bahasa kasarnya menjual dirinya kepada masyarakat supaya laku, membangun image dirinya kepada masyarakat. Kami wajibkan mereka juga melakukan personal branding di samping kita melakukan rebranding tentang partai, baik dalam hal aspek ideologi maupun bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kiai, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana teknologi, bagaimana digital. 2024 bukan persoalan sederhana untuk mencapai kemenangan. Bukan persoalan sederhana untuk maksimal di situ. Tapi yang perlu dihadapi adalah, dan itu pasti, bahwa kekuatan caleg P3 menuju 2024 yang betul-betul mereka juga paham tentang teknologi, paham tentang persoalan branding ini. Calegnya kan juga harus diperdayakan, Kiai. Baik di level kota kabupaten, apalagi di level provinsi. Bahkan P3 Jawa Timur harus lebih banyak mengantarkan caleg-calegnya masuk Senayan. Oke, ada dua hal penting yang dilakukan oleh P3 khususnya di Jawa Timur untuk menuju pemenangan partai. Pertama adalah penguatan pencitraan partai. Penguatan pencitraan partai ini dengan cara kami membangun jaringan luar biasa kami bangun, ya, baik jaringan kami dengan pesantren, jaringan kami dengan ulama, jaringan kami dengan ormas Islam, dan alhamdulillah sekarang kita sudah banyak dapat respon daripada ormas, ya, NU, ya, Muhammadiyah, ya. Sudah kami melakukan komunikasi yang cukup bagus, ke pesantren-pesantren juga dapat respon yang bagus. Ini untuk penguatan pencitraan partai. Tapi yang kedua, kita juga punya gerakan pemenangan partai. Dalam hal pemenangan partai ini, maka kami harus mempunyai caleg-caleg yang kuat. Caleg-caleg yang berkualitas. Satu dapil itu kami nanti akan mempersiapkan minimal 2-3 petarung yang bisa nanti tidak hanya satu petarung, tapi ke depan minimal ada 3 petarung dalam satu dapil untuk menuju elektoral partai yang bagus. Sehingga kami dalam waktu dekat setelah
selesai pendaftaran pemilu pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Kami sekarang sedang fokus untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran pemilu, fokus musancap dan fokus untuk verifikasi. Maka setelah itu kami akan segera membuka pendaftaran caleg, melakukan komunikasi dengan ormas, dengan tokoh, dengan pesantren, dengan para pengusaha untuk berbondong-bondong menjadi caleg Partai Persatuan Pembangunan. Untuk memperkuat itu semua tidak hanya caleg, karena ke depan yang kami andalkan itu kemenangan P3 tidak hanya berbasis caleg, tapi kami akan melakukan pemenangan partai berbasis maksimalisasi suara partai. Kalau suara partai maksimal, suara caleg maksimal, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Untuk memaksimalisasi suara partai, maka kami akan melakukan penguatan saksi. Sehingga setahun sebelum pemilu, P3 Jawa Timur akan membentuk saksi, akan melakukan penataran saksi, ya, dan saksi itu sekaligus akan kami jadikan sebagai jurkam Partai Persatuan Pembangunan di TPS masing-masing. Kalau umpamanya setiap saksi itu bisa membawa 10 orang saja di setiap TPS, tinggal kita kalikan berapa TPS di kabupaten kota itu. Ditambah dengan suara-suara caleg. Biar caleg mencari suaranya sendiri, kemudian saksi mencari suaranya sendiri. Kalau ini bisa dilakukan, akan kita dilakukan oleh P3, maka P3 khususnya di Jawa Timur akan dahsyat. Saya masih punya keyakinan 4 besar atau 5 besar, Amin, amin. kita akan masuk di Jawa Timur ini. Artinya P3 siap dengan kerja cerdas. Iya, kami sudah cerdas. Kami sudah menjadi komunikator yang cukup. Kita membentuk komunikator yang bagus. Artinya for next ini P3 juga sudah siap menyongsong tidak saja persoalan era digital. Karena dalam dunia digital ini kita sudah melihat metaverse ini sudah muncul. Di bawahnya itu level itu ada IPTV, di bawah itu ada streaming TV. Kan tidak sekedar hanya TikTok, tidak sekedar itu, banyak hal apabila itu di-manage secara baik. Dan itu menjadi sebuah peluang di ruang publik yang bisa diraih oleh P3 Jawa Timur, P3 Kota Kabupaten, sebenarnya kerja yang sangat maksimal pasti akan menghasilkan. Ya, kami sudah survei terkait dengan media sosial yang dimiliki oleh P3. Memang perlu digenjot P3 itu dari sisi Twitter, Instagram, tapi kalau di Facebooknya P3 cukup bagus. Nah, ini tinggal menggenjot dari tempat-tempat yang lain. Kami sudah melihat rating dari P3 untuk tahun ini sudah berapa, tidak saya bawa ini. Nanti seandainya pertemuan yang akan datang akan saya bawa rating medsos P3 sampai di mana. Mana yang dominan di P3, mana yang masih belum dominan. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk ke depan, supaya kami tidak ketinggalan di dalam dunia digital. Baik, Kiai, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, melalui obrolan kita di Singkong dan Kopi ini, memang kita punya kewajiban untuk mendorong setiap partai, semuanya, tapi kuncinya satu, adalah partisipasi publik dalam rangka pembangunan politik, pembangunan daripada Jawa Timur, pembangunan daripada kota kabupaten seluruh Jawa Timur, dan pembangunan Indonesia dengan partisipasi yang terbaik. Monggo Kiai, closing statement-nya bagaimana? Ya, jalan pulang menuju Ka'bah. P3 adalah rumah besar umat Islam. Seluruh umat Islam dari kelompok dan golongan manapun, mari kita menyampaikan, menitipkan aspirasinya melalui Partai Persatuan Pembangunan. Politik ini penting, jangan sampai kita alergi dengan politik. Karena apa? Keputusan apapun yang terjadi di negara ini adalah merupakan keputusan-keputusan politik. Kadang-kadang puluhan, ratusan fatwa ulama itu kalah dengan satu tanda tangan penguasa. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dan misi, ya, untuk menuju
amar ma'ruf nahi mungkar, li'a'la'i kalimatillah, limaslahatil ummah. Mari kita bersama-sama berjuang melalui jalur politik Partai Persatuan Pembangunan. Ya, terima kasih Ki. Sahabatku Singkong dan Kopi, ternyata beliau tadi sudah siap dengan materi-materi yang luar biasa untuk menjawab daripada Singkong dan Kopi ya. Paling tidak kehadiran kita di dalam persoalan politik tentunya kecerdasan kita, kearifan kita butuhkan. Yang jelas ke depan kita ingin menginginkan kehidupan yang baik melalui tangan-tangan yang benar, tangan-tangan yang memang betul-betul pas, akan lahir sebuah harapan baru yang lebih baik. Terima kasih Kiai. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopinya begini untuk ini. Siap.